Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab sudut dan garis sejajar yang dipelajari di tingkat SMP ya. Ada 3 buah soal yang akan kita bahas. Kita baca dulu soalnya. Untuk gambar-gambar berikut, jika L sejajar dengan M, maka tentukanlah nilai sudut X dan sudut Y ya. Kita akan mencari sudut X dan sudut Y pada tiap-tiap gambar ya. Oke, sebelum ke sini ya, kalian harus pahami dulu kalau misalkan ada dua buah garis sejajar ya. Ini ada dua buah garis sejajar. Ini sejajar nih. Sejajar itu berarti dia lurus ya. Tidak bengkok garisnya. Jadi kalau diperpanjang, dia tidak akan pernah berpotongan nih garis ini. Sejajar. Nah, misalkan di sini ada garis L dengan M sejajar. Kemudian ada garis lagi yang berpotongan dengan dua buah garis sejajar tadi. Ya. Nah, maka nanti kalian harus tahu ya, perhatikan di sini untuk lebih jelasnya, sifat-sifatnya dulu ya. Nah, jadi kalau seandainya ini saya taruh di sini misalkan 150 nih. Saya taruh di sini 150. Oke, berarti ini juga sama nih, 150 nilainya. Ini saya ke contoh lain dulu ya. Ini belum jawaban soal, ini contoh lain ya biar kalian paham. Karena dia kenapa sama ya? Karena saling bertolak belakang ya. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Nah, kemudian kalian lihat ya, ini saya akan isi semua ya, sudut-sudut yang ada di sini. Kemudian saya akan isi ini. Ini saya akan isi ini. Ini berapa? Oke, ini garis lurus. Kalau garis lurus, ini kan lurus ya. Ini berarti totalnya harus 180 nih segini. Jadi kalau setengah lingkaran itu 180 ya. Karena ini lurus, ini berarti 180. Berarti kalau ininya 150, ya berarti ininya 30 dong. Gitu. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Artinya, sudut ini, yang 30 ini akan sama dengan di sini. Karena dia merupakan dua buah sudut saling sehadap ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sudut ya, yang ini kita perhatikan lagi di sini. Ini sehadap dengan ini, berarti besar sudutnya sama gitu. Jadi kalau ininya 50, ini 50. Ingat-ingat ya, sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi kalau misalnya di sini 30, ini juga 30. Paham ya sudut sehadap ya? Jadi kalau misalkan kita lihat nih, sudutnya sama-sama menghadap sana gitu. Nah, ini dikatakan sudut sehadap. Oke, artinya kalau di sini 30, maka di sini juga 30 ya. Di sini juga 30 karena merupakan sudut tolak belakang ya. Ini sudut saling tolak belakang nih di sini. Tolak belakang. Kalau ininya 30, berarti ini juga sama nih 30 nih, ya. Karena ini sehadap ya. Ini sehadap dengan ini. Oke, berarti di sini 150 ya. Karena sehadap ya, 150 dengan sini sehadap. Berarti di sini berapa? 150 ya. Nah, karena ini sehadap nih. 150 sehadap. Atau boleh juga nih tolak belakang. Gitu. Oke, diperhatikan ya. Dari sini kalian bisa simpulkan sendiri ya. Ini sebenarnya nggak begitu sulit ya. Yang penting tahu aja kalau misalkan sehadap itu besarnya sama gitu ya. Kalau tolak belakang itu sama gitu ya. Oke, diperhatikan di sini. Nah, sekarang kita akan kerjakan yang bagian nomor satu. Saya akan menjawab yang bagian sini dulu ya. Kita lihat di sini. Di sini 50 nih. 50. Nah, ini sehadap ya sama ini ya. Sehadap. Kalau sehadap, berarti sudutnya sama ya. Berarti kalau ininya 50, ya ini juga 50 nih. Gitu. Oke, ini nomor satu ya. Berarti untuk nomor satu, jawabannya adalah X sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Sudut X dengan 50 itu sudut bertolak belakang. Ya, jadi sudut bertolak belakang nih, kalian perhatikan misalnya ada seperti ini. Nah, ini berarti sudut tolak belakang nih. Jadi kalau ini 30, ini 30 gitu. Itu merupakan dua buah sudut bertolak belakang ya. Oke, berarti si X dengan 50 itu merupakan sudut tolak belakang. Sudut tolak belakang tadi sudah saya jelaskan ya. Sudut tolak belakang besarnya sama. Berarti kalau misalnya di sini 50, ya X-nya juga 50 nih. Ini X-nya 50 ya berarti ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Saya hapus ya. Perhatikan di sini, kemudian di sini ada setengah lingkaran garis lurus ya. Di sini ada garis lurus, ini garis lurus.
Ya, ini saya beri tebal. Ini garis lurus. Nah, garis lurus besar sudutnya berapa? 180 derajat. Ya, diingat-ingat. Kalau misalkan ada garis lurus, berarti besarnya 180 derajat. Artinya, ininya berapa? Supaya kalau ditambah 180. 50 ditambah berapa? Supaya jadi 180. Oke, berarti nilai Y-nya tinggal kita kurangin ya. 180 dikurang 50, yaitu 130 derajat. Coba kita cek. Nah, 130 nih. Benar ya? 130 ditambah 50 adalah 180. Oke, berarti sudah benar ya. Jadi X-nya itu besarnya adalah 50, dan Y-nya itu adalah 130 derajat ya. Ini saya hapus ya, yang bagian bawah ini hanya contoh ya. Ini bukan jawaban soal ini merupakan contoh-contoh saja. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian nomor 2 ya. Kita lihat di sini untuk nomor 2. Kita akan mencari nilai X dan nilai Y ya. Nah, perhatikan di sini 135 ya. Ada 135. Artinya, di sininya saya bisa cari sudut ini ya. Bisa cari sudut ini, karena ini merupakan garis lurus nih. Ini garis lurus. Ini garis lurus. Benar ya, garis lurus. Kalau garis lurus, berarti besar sudutnya kan 180 ya. Nah, ini 180. Kalau ininya 135, ininya berapa? Tinggal kita kurangin. 180 dikurang 135, yaitu adalah 45 derajat. Nah, ini 45 derajat nih. Bagian bawah ya. Yang bagian bawah, ini 45 derajat. Sudut ini, kita perhatikan lagi. Sudut ini, itu akan sama dengan sudut di sini ya. Ya, kenapa? Karena sudut sehadap ya. Tadi sudah saya jelaskan, sudut sehadap besarnya sama. Karena sama-sama menghadap sini gitu ya. Ini kan L sama M-nya sejajar. Kalau misalkan kita gambarkan, jadi gini ya. Jadi kan di sini untuk lebih jelasnya, ya di sini 45 kan? Nah, di sini juga sama nih, 45, gitu maksudnya. Kemudian, sudut ini dengan sudut ini juga sama. Kenapa? Karena sudut bertolak belakang ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga, sudut tolak belakang besarnya sama ya. Oke, berarti kita mencari nilai X. Kita perhatikan untuk mencari nilai X. Berarti untuk mencari X tinggal kita kurangin saja ya, 180 dikurangin sama 80 tambah 45. Oke, perhatikan di sini. Jika kita perhatikan, ini merupakan garis lurus nih. Di mana garis lurus itu besarnya 180 ya. Jadi yang ada di sini, total sudutnya harus 180. Berarti untuk mencari X gimana? Ya tinggal kita kurangin. 180 dikurangin sama jumlah ini. Benar ya? Berarti 180 derajat dikurangin sama 80 tambah 45 ya. Oke. 125 ya. 180 dikurangin dengan 125. Itu adalah 55 derajat. Jadi besar sudut X adalah 55 derajat. Nah, oke, ini sudah kita dapat ya. Sudut X-nya itu 55 derajat. Kemudian kita taruh di sini. Barangkali perlu ya. Berarti nilai X di sini 55 derajat. Taruh saja di sini. Kemudian kita akan mencari besar sudut Y ya. Nah, perhatikan lagi di sini. Sudut di sini yang 80 ini 80 ya. Ini sehadap dengan sini. Ya. Nah, sehadap ya. Kalau sudut sehadap besarnya sama ya. Jadi kalau ini 80, ya berarti ini juga sama 80 derajat. Kemudian ini merupakan garis lurus. Ini garis lurus nih. Di mana garis lurus besar sudutnya adalah 180. Oke, berarti bisa kelihatan ya. Nilai Y-nya itu adalah tinggal kita kurangin. 180 dikurangin 80, yaitu 100 derajat. Benar ya? Kan setengah lingkaran. Setengah lingkaran kan 180. Nah, ini 80, ya ini berarti 100 kan?
Oke, jadi Y-nya itu adalah 100 derajat ya. Ini sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian nomor 3. Kita perhatikan lagi untuk nomor 3. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini ya, jika menemukan soal seperti ini, artinya kita harus buat nih garis bantu. Ini garis bantu ini perlu banget ya. Ini perlu banget. Jadi kalau bentuknya zigzag kayak gini ya. Nah, ini kita buat garis bantu di sini. Yang sejajar dengan L dan M. Sejajar, sudah saya jelaskan ya, sejajar itu berarti lurus, nggak bengkok-bengkok ya, sama L dengan M. Jadi, tidak akan pernah berpotongan garisnya. Oke, perhatikan lagi di sini. Kalau kita lihat sudut ini dengan sudut ini 40 ya. Ini juga sama 40. Nah, karena merupakan sudut dalam berseberangan ya. Jadi kalian perhatikan ya, kalau misalkan ada soal seperti ini nih. Nah, ini kayak huruf Z ya, seperti huruf Z. Nah, ini sejajar, atas dan bawah sejajar. Maka ini besar sudutnya sama. Kalau ini 30, ini 30 gitu. Ini juga sama nih. Nah, asalkan sejajar ya, atas sama bawah sejajar. Ini merupakan dua buah sudut dalam berseberangan ya. Jadi ini dua buah sudut ini itu hubungannya dalam berseberangan, di mana besar sudut dalam berseberangan itu sama ya. Oke, bisa kalian lihat di sini. Berarti kalau di sini 40, ini kayak Z ya. Ini kayak Z nih. Ini dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan sama nih. Berarti kalau di sininya 40, di sini juga 40. Gitu. Kemudian kita lihat yang bagian bawah. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini kan. Berarti kalau ininya 30, ini juga sama ya, 30 ya. Oke, kita taruh di sini 30. Dan kita buka lagi ya, biar kelihatan. Ini hapus lagi, biar kelihatan. Artinya, itu untuk mencari nilai X, ya tinggal ditambahin ya, 40 sama 30-nya. Untuk mencari nilai X, ini kan kita X ini ada di tengah sini. Ya, berarti tinggal kita tambahin. 40 derajat ditambah 30 derajat. Nah, 40 tambah 30 hasilnya adalah 70 derajat. Oke, jadi untuk yang bagian nomor 3, X nilainya adalah 70 derajat ya. Ini dipelajari dan dipahami lagi ya. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.